Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kami haturkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya, insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pagi menjelang siang yang cukup cerah, channel Perspektif sowan di kediaman Bapak Profesor Dr. Haji Herli Salim. Ya. Beliau beberapa tahun lalu sebagai Direktur Universitas Pendidikan Indonesia di Kota Serang. Lama tidak ketemu, sekarang beliau sudah menjadi guru besar di UPI Pusat Bandung. Dan sekarang Indonesia sedang fokus untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 atau di usia Indonesia 1 abad, ya. Kita dengarkan dari beliau seperti apa harapan dan target Indonesia Emas dalam perspektif dunia pendidikan tinggi. Kita dengarkan. Ya, terima kasih. Selamat pagi pemirsa Perspektif yang terhormat. Beberapa tahun yang lalu saya dengan Pak Hatib ini berbincang-bincang tentang isu-isu yang kontemporer. Ketika itu saya sebagai Direktur UPI Kampus Serang. Saat ini saya akan berbicara tentang 100 tahun kemerdekaan RI, atau kita menyebutnya era emas 100 tahun nanti 2045. Perlu kiranya diketahui, dikatakan 100 emas itu adalah Pak Hatib tingkat kemakmuran yang memang usia negara kita itu ada 100 tahun. Ya, hal ini bermakna bahwa kita sudah sejahtera, khususnya untuk bidang pendidikan, bidang ketenagakerjaan. Idealnya gaji juga harus sudah standarnya dolar. Kalau sekarang kan masih rupiah. Dolar sama real. Dolar sama real, ya, sama dinar. Oleh karena itu, sekarang sudah umur 70-an, 30 tahun lagi, bagaimana kita mengudag, meng-catch up semua itu dalam bidang pendidikan harus setara, pendidikan yang berstandar global. Dalam bidang ketenagakerjaan, gaji pun demikian. Pengelolaan kekayaan nasional juga harus yang fair, gitu ya. Banyak yang ribut-ribut sekarang ini, kekayaan dikelola hanya oleh gelintir elit. Nah, itu merupakan suara dari masyarakat yang harus memang serap aspirasinya, gitu. Jangan sampai nanti terjadi ketimpangan-ketimpangan. Khusus untuk kerjasama luar negeri, saya sudah berhasil kerjasama luar negeri membidangi wilayah Saudi Arabia, ya, kemudian Thailand, Brunei, dan Australia. Itu yang kota ini saya bekerjasama dengan mereka, sehingga saya juga suka ke Thailand, ajar di pasca di MSU, Masyarakat University, dan Roy Eta Jabat University. Kemudian para mahasiswa juga datang dari Thailand, dari Brunei, dari Australia untuk belajar bahasa Indonesia ke UPI. Ada peluang yang di Bandung dan juga di sini. Itu merupakan gabungan. Ada satu peluang yang bisa diambil, sekarang bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa PBB, dan orang di tingkat dunia sekarang mulai melirik bagaimana bahasa Indonesia ini menjadi bahasa yang dapat digunakan di tingkat-tingkat dunia untuk perdagangan. Itu. Pemirsa, itulah prolog dari Bapak Prof. Herli Salim, bagaimana program pendidikan
dan pertukaran antar mahasiswa perguruan tinggi Universitas Pendidikan Indonesia dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri, Pak ya. Nah, bagaimana Pak untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dan seperti apa selama ini peran daripada perguruan tinggi agar ke depan apa yang Bapak sampaikan itu betul-betul mencapai Indonesia emas itu betul-betul diraih gitu, gitu Pak ya. Seperti apa Pak agar tidak terjadi ketimpangan? Jadi Indonesia emas dapat dicapai Pak Khatib gitu ya. Seperti saya katakan tadi dalam prolog, dengan meningkatkan berbagai sektor kehidupan. Seyogianya berbagai sektor kehidupan di kita itu harus yang betul-betul menyamakan dengan dunia internasional. Nah ini yang terasa masih sangat berat. 30 tahun ke depan, apakah kita masih mampu mensejajarkan yang kecil aja, kualitas pendidikan, kualitas penggajian, ya. Penggajian kita itu masih kurang sekali, kualitas sarana, ya. Oleh karena itu, kita harus aktif sebagai jawabannya dalam berbagai forum, forum perdagangan, forum persekolahan, ya, pendidikan, World Trade Center, perdagangan, sehingga bagaimanapun juga kita kalau ingin Indonesia emas harus menjadi negara yang kelompok-kelompok tersebut atau OECD. Sementara ini itu kelihatan sangat berat, kita masih berkutat di kekurangan gizi, stunting. Kita masih berkutat di penegakan hukum. Kita masih berkutat di suksesi kepemerintahan. Orang lain sudah lama mengaturnya itu, berhasil, fair, sehingga semuanya bisa didapatkan. Pemirsa yang terhormat, saat ini saya kerjasama dengan counterpart di Australia, mendirikan lembaga kerjasama yang namanya Aus Indo Educational dengan Prof. Peter Waterworth dari Deakin University, dengan rekan saya yang ada di Monash, Profesor Alexander Kosgorij, juga ada beberapa teman yang di Saudi Arabia, di KBRI Riyadh, ya, Pak Badrus, kebetulan anak saya juga kerja di sana, Pak Sidki. Jadi saya punya channel-channel yang bisa mengaktifkan untuk kerjasama luar negeri. Kalau di Serang saya aktif kerjasama dengan Kuagong Traveling, terutama untuk memberangkatkan orang-orang supaya punya pengalaman luar negeri dalam bidang travel writing, sambil muhibah ke 7 tahun, insya Allah nanti bulan Juli, tanggal 2 Juli. Tapi menulis juga buku, gitu ya. Ya, namanya writing travel writing namanya. Nah, pemirsa yang saya banggakan, memang kita masih 30 tahun lagi menuju Indonesia emas. Apakah 30 tahun ini kita bisa meningkatkan, menstandarkan diri semua aspek kehidupan kita, baik pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, sarana prasarana. Mudah-mudahan kita optimis saja lah, kita bisa hal itu diraih secepatnya, ya, sehingga seperti kemarin kita ada World Water Forum di Bali. Bagaimana sih melestarikan alam itu terjadi sehingga air bisa lestari, gitu. Bagaimana supaya tidak terlalu banyak kebakaran hutan, gitu ya. Kita sudah sering diprotes sama negara tetangga tentang hal ini. Nah, itu semua yang harus menjadi warga negara dunia, sehingga nanti kita memang klop dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi demikian Pak Hatib, sungguh sangat berat ya kerjaan kita itu, dan ini perlu dukungan dari semua pemilik saham, semua elemen dari warga negara Indonesia, termasuk para pemirsa. Semakin hangat ini percakapan channel Perspektif dengan Pak Prof.
Sherly Salim. Dan belakangan ini dunia pendidikan dihebohkan dengan pertukaran mahasiswa yang kemudian terjadi TPPU. Seperti apa tuh Pak? Awal mula kejadiannya itu. Ada mahasiswa yang apa namanya, yang terkatung-katung luar negeri segala macam gitu ya. Ini perlu ada pencerahan ini dari Pak Prof ini. Terima kasih Pak Hati pertanyaannya. Beberapa waktu yang lalu di bulan April terjadi kehebohan, ada mahasiswa yang mengadu ke kedutaan besar di Jerman, di Berlin. Tidak tanggung-tanggung gitu, jumlahnya sampai 1.500 orang, bahwa dia merasa diterlantarkan dan tidak memperoleh seperti yang dijanjikan ketika di Indonesia. Dia itu ikut magang di luar negeri melalui skim PT Perinjob yang ada di Jerman. Akan dijanjikan uang sekian, tapi Semacam travel atau apa itu? itu tuh Perinjob itu adalah sebetulnya lembaga yang sudah resmi di Jerman, Sudah diakui ya? sudah diakui di Jermannya itu. Hanya di sini ada oknum dosen yang menjual situasi ini ke pihak Perinjob, dan di sana dia menangguk keuntungan yang luar biasa, padahal itu banyak menyisakan kasus. Terutama hal ini dipicu oleh magang independen bersertifikat ya, MBIS dari perorangan. Itu sebetulnya perorangan, tidak termasuk program yang terdaftar di Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Itu adalah semata-mata dunia kerja aja, bukan mereka belajar gitu ya. Jadi Kemendikbud Pak Mas Nadiem Makarim udah mengatakan ini tidak termasuk program MBKM Perinjob itu. Sebetulnya Perinjob itu adalah upaya dari Jerman untuk mengurangi kekurangan tenaga kerja. Di dunia internasional itu sekarang makin sedikit tenaga kerja produktif, seperti di Jepang kekurangan tenaga, kemudian di Arab, makanya kan dari Indonesia. Begitupun di Jerman itu kekurangan tenaga, larinya adalah ke dunia ketiga. Di dunia ketiga ada yang bermain. Itu seorang dari Riau menjual keadaan ini, menerbitkan bantuan untuk visa dan harus membayar sekian rupiah. Setelah di sana dibiarkan aja setelah dapat visa. Ini ya kasusnya mulai terungkap begitu. Namun sekarang semuanya sudah berhasil ditarik kembali dan dinyatakan bahwa PT Perinjob ini tidak termasuk program MBKM dari program pemerintah. Bukan hanya Perinjob, di Australia juga di daerah Victoria ada pemberian visa saat-saat musim buah di Australia. Itu suka mengundang ke negara-negara berkembang untuk menjadi namanya pemetik buah atau fruit picker. Fruit picker ini para pelamarnya kalau sudah memperoleh visa tinggal di perkebunan, kemudian diberi perumahan, gajinya itu berdasarkan berapa kilo sehari yang dapat dia petik. Jadi bukan hal yang baru. Ini ada juga di Australia. Kalau di Jerman itu kemarin ada kasus, dan kasusnya meledak setelah banyak yang tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan. Ya, sesuai dengan yang ditawarkan, gajinya dan lain sebagainya. Nah, itulah. Jadi kita sangat menyesal mengatakan bahwa Indonesia itu masih kelas kerja, ya, masih kelas bagaimana buruh, ya. Sedikit sekali kalau yang saya tahu di Arab itu kelasnya masih pekerja. Kemudian di Taiwan, di Hong Kong, begitupun yang di Australia masih pekerja, bukan middle manager ke atas, bukan tenaga ahli. Kalau dari India keahliannya apa? Yaitu komputer banyaknya. Jadi banyak ditemukan di Australia itu
ahli komputer. Di Arab juga banyak ahli komputer. Cina ahli pipa, komputer, dan transportasi. Kalau Indonesia proses packer, buruh, pengepak barang-barang. Jadi masih jauh. Mungkin di masa yang akan datang harus ada sentuhan dari tenaga kerja Indonesia bagaimana besar-besaran menyiapkan Indonesia ini yang mau kerja di luar negeri jadi tenaga ahli lah, bukan jadi buruh gitu ya. Sangat disayangkan lah. Nah, kalau yang ditargetkan oleh Kemendikbud saat ini adalah bagaimana memberikan pengalaman luar negeri, ya, sehingga bisa mempelajari budaya lain yang terdapat di negara tujuan. Sampai jauh ini baru sampai kepada pertukaran dosen. Seperti saya ngajar di Mastercam University di program doktornya. Sesekali satu semester di Thailand, saya ke sana. Kebetulan anak saya juga yang nomor 3 ngajar di Roy Ed University di barat daya Thailand dekat ke Nepal. Nah, targetnya itu adalah bagaimana mengenal budaya, bagaimana supaya mereka juga merasakan kerjasama luar negeri atau keahlian yang kita miliki gitu. Kalau ke Australia paling kita sebatas ke conference, ya, sebatas ke seminar, gitu. Ya, belum ke pertukaran karena Australia di mana tempat saya dulu belajar S2, S3, lebih ingin hubungannya itu ke Amerika dan Eropa. Masih tetap kita digolongkan sebagai negara berkembang, bukan negara maju gitu. Pemirsa, waktu berjalan terus, ngobrol pagi menjelang siang sambil ngopi, ya, luar biasa ini. Pemandangan di sekitar halaman rumah beliau ini cukup sejuk. Ada pohon durian, ada pohon pepaya, ada pohon nangka, macam-macam pohon ada ini. Bisa kita dengarkan closing statement dari beliau. Sekaligus beliau sebagai guru besar tentu akan memberikan pencerahan pada generasi muda, termasuk yang sedang kuliah di S1, S2, S3. Kaitannya dengan bagaimana pertukaran mahasiswa antar negara. Kita dengarkan closing statement obrolan di channel Perspektif pagi menjelang siang ini. Terima kasih pemirsa Perspektif TV yang berbahagia. Dalam penghujung acara ini saya ingin menekankan pentingnya kita menjadi warga dunia. Indonesia emas tidak bisa tercapai karena kita berpikir terlalu lokal. Kita harus berpikir yang mengglobal, yang menginternasional dalam segala bidang. Tolong kuasai bahasa internasional, bahasa Inggris, untuk supaya kita bisa mengiklankan, menceritakan potensi diri kita yang sebaik-baiknya. Saya percaya Anda akan mengambil bagian itu. Kerjasama pendidikan bisa terjadi kalau kita memang pandai berbicara dalam bahasa yang diterima secara internasional. Oleh karena itu, kemampuan bahasa Inggris harus tetap ditingkatkan. Demikian obrolan kita. Mudah-mudahan kita tetap sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian obrolan pagi menjelang siang. Proses statement tadi beliau menyatakan bahwa kita harus berpikir menjadi warga dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Al-ayah, bahwa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, ya Pak ya, bersuku-suku, berbeda bahasa untuk saling mengenal. Itulah barangkali yang beliau sampaikan. Marilah kita menjadi warga dunia. Mari kita
melestarikan hubungan silaturahim antar bangsa, antar negara. Karena kita tadi bersama penduduk bumi saling membutuhkan. Barangkali begitu, pemirsa. Kurang lebihnya sebagai manusia tentu ada khilaf, salah dan dosa. Mari kita buka saling maafkan. Karena Allah lah yang maha pengampun, Allah lah yang maha sempurna. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan gitu tuh Pak, santai kan? Ya, santai. Nah, sekarang